Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini aku ingin bercerita tentang Raden Ayu Lasminingrat. Raden Ayu Lasminingrat lahir di Garut, Jawa Barat pada tanggal 29 Maret 1854. Ia merupakan putri sulung dari pasangan Raden Haji Muhammad Musa dengan Raden Ayuria. Lasminingrat memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Ia mendapat pendidikan di sekolah Belanda yang berada di Sumedang. Selama di Sumedang, ia diasuh oleh teman ayahnya yang bernama Levison Norman. Karena didikan Norman, ia tercatat sebagai perempuan pribumi satu-satunya yang mahir dalam menulis dan berbahasa Belanda pada masanya. Perjuangan Lasminingrat diawali dari dunia kepenulisan. Salah satu buah karyanya adalah dengan menerbitkan buku Carita Erman yang diterjemahkan dari Christoph von Schmitz, kemudian Warnasari atau Rupa-Rupa Dongeng. Kedua karyanya tersebut telah menjadi salah satu buku bacaan atau buku pelajaran yang tidak hanya berada di Garut saja, tetapi sudah tersebar luas hingga luar Jawa. Setelah menikah dengan Bupati Garut, yaitu Raden Adipati Arya Wiratanuda VII, kini perhatian Lasminingrat telah beralih ke bidang pendidikan. Salah satunya adalah bidang pendidikan khusus perempuan yang diwujudkan dengan mendirikan Sekolah Keutamaan Putri pada tahun 1911. Dalam usianya yang ke-32 tahun dan dalam kesibukannya sebagai istri kedua dari Bupati Garut, ia telah berhasil menyalurkan banyak sekali cerita karya Grimm yang populer di Eropa. Tujuannya tidak lain agar dapat kaumnya membaca karya Grimm tersebut dan dapat mengambil hikmahnya. Kumpulan sadurannya pertama kali diterbitkan pada tahun 1875 oleh percetakan milik pemerintah, yaitu Lastruckerji yang berjudul Carita Erman. Kemudian pada tahun 1876 terbit karya Lasminingrat yang kedua yang berjudul Warnasari atau Rupa-Rupa Dongeng. Saat Lasminingrat sedang berkarya pada tahun 1875, nama tokoh seperti R.A. Kartini, Raden Dewi Sartika, dan Rahman El Yunusiyah yang telah diangkat oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia, dapat dikatakan ketiga tokoh tersebut belum lahir. Tetapi nama Lasminingrat praktis tidak pernah tersebut dalam sejarah pergerakan kaum wanita maupun sejarah nasional Indonesia. Nama Lasminingrat tenggelam di bawah ketiga nama tokoh tersebut, bahkan kalah tenar dengan tokoh wanita-wanita lainnya yang muncul setelah ketiga tokoh tadi. Akan tetapi hebatnya, karya Lasminingrat tidak ikut tenggelam. Karya Lasminingrat yang berupa buku bacaan atau pelajaran masih dapat ditemukan di sekolah rakyat atau di sekolah dasar yang berada di Jawa Barat. Di samping itu, jejak Lasminingrat masih dapat dilihat juga dari sekolah hasil perjuangannya yang kini berada di tepi kota Garut. Kini, sekolah yang dibangun oleh Lasminingrat telah menjadi bangunan yang dilindungi oleh pemerintah atau dengan kata lain, bangunan cagar budaya di kota Garut. Lasminingrat wafat pada 10 April 1948 pada usianya yang ke-105. Terima kasih Ibu Lasminingrat yang telah mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan kaum perempuan di Indonesia dan menjadi pelopor pendidikan perempuan di Indonesia juga. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.